Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Sholat sunnah selanjutnya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud ini hukumnya sunnah. Adapun waktunya setelah tidur dan setelah sholat isya. Jadi sholat sunnah yang dilakukan setelah tidur dan setelah sholat isya itu dinamakan tahajud. Jadi kalau kita sholat witir di malam hari di sepertiga malam yang terakhir, kita melakukannya itu setelah sholat isya, setelah tidur, maka witir kita yang kita kerjakan di sepertiga malam yang terakhir itu juga tercatat sebagai sholat tahajud. Jadi sholat witir plus sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya dan setelah tidur. Adapun niatnya usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Jadi kalau kita contohnya sholat witir sudah kita lakukan semua, 11 rakaat kita sudah lakukan semua. Kemudian kita di pertengahan malam atau di akhir malam sepertiga malam yang terakhir kita bangun. Nah, kita sholat apa ini ya gitu. Witir sudah kita lakukan. Maka kita sholat tahajud namanya. Nah, jadi niatnya usolli sunnat tahajud ya rakaatain lillahi ta'ala. Saya niat sholat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Tapi seandainya kita masih belum mengerjakan sholat witir, maka lebih baik kita mengerjakan sholat witir. Nah, itu. Kenapa? Ketika kita mengerjakan sholat witir, di sepertiga malam yang terakhir yang kita lakukan setelah tidur, kita juga mendapatkan pahala tahajud. Jadi kita juga mendapat pahala witir, juga mendapatkan pahala tahajud. Karena sholat witir itu kita lakukan setelah kita tidur. Bilangan rakaatnya tidak terbatas dan biasanya dikerjakan dengan 2 rakaat 1 salam. Catatan, sholat witir yang dikerjakan setelah tidur juga mendapatkan pahala tahajud, seperti yang jelaskan tadi. Nah, jadi sholat witir yang dilakukan setelah tidur, yaitu contohlah kalau kita bangun sepertiga malam yang terakhir, kemudian kita mengerjakan sholat witir, maka sholat witir kita ini juga bernilai sholat tahajud. Kemudian 1 rakaat witir lebih baik daripada banyak rakaat tahajud. Karena memang afdholiyah witir, keutamaan witir tersebut. Oleh karena itu kalau kita belum mengerjakan witir secara penuh 11 rakaat, maka lebih baik kita lakukan sholat witir tersebut. Contohlah kalau kita bangun malam hari, sepertiga malam yang terakhir lah. Kalau kita belum melaksanakan sholat witir, maka lebih baik kita sholat witir. Kenapa? Karena ketika kita sholat witir, kita juga dinamakan dengan sholat tahajud. Atau sebelum tidur tadi ya, sesudah isya kita melakukan sholat witir 3 rakaat. Kemudian sepertiga malam yang terakhir kita bangun, maka lebih baik kita meneruskan sholat witir kita. Jadi kalau 3 rakaat, kalau kita mau meneruskan berarti tinggal meneruskan 8 rakaat lagi. 8 rakaat berarti 4 salam. Jadi kalau kita memang ingin melakukan sholat, karena sholat witir kita masih belum jangkap, kita sudah mengerjakan 3. Kalau kita ingin menambah lagi, lebih baik kita menambah sholat witir. Kalau kita bangun sepertiga malam yang terakhir. Kenapa? Ya tadi itu, ketika kita melakukan sholat witir, kita juga dianggap sholat tahajud. Dan 1 rakaat witir itu pahalanya lebih banyak daripada banyak tahajud. Nah, jadi sholat tahajud dikerjakan seandainya kita sudah melakukan witir 11 rakaat. Jadi sholat witir sudah kita lakukan semuanya. Dan kita ingin sholat lagi, bangun malam ingin sholat lagi
sholat apa ini? Maka kita baru bisa melakukan sholat tahajud. Nah, itu. Seandainya kita langsung sholat tahajud, witirnya baru dapat 3 rakaat. Sebab itu sesudah isya kita sudah mengerjakan witir 3 rakaat, kemudian bangun di sepertiga malam yang terakhir sebelum subuh, kita langsung melakukan sholat tahajud juga nggak masalah. Jadi usolli sunat tahajud di rakaatain lillahi ta'ala itu juga nggak masalah. Tapi alangkah baiknya kita meneruskan witir kita. Kenapa? Ketika kita meneruskan witir, maka di samping kita mendapatkan pahala witir, kita juga mendapatkan pahala tahajud. Kecuali kalau kita sudah melakukan witir jangkep 11 rakaat, barulah kita kalau ingin menambah sholat sunnah lagi, baru kita niat usolli sunnat tahajudi rakaatain lillahi, kita baru niat sholat tahajud. Kemudian dari sholat sunnah berikutnya adalah sholat taraweh. Taraweh yaitu sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya di malam bulan Ramadan. Setelah sholat isya. Jadi walaupun telah masuk waktu isya, tapi kalau belum mengerjakan sholat isya, tidak boleh melakukan sholat taraweh. Jadi sholat taraweh ini waktunya setelah sholat isya. Di malam-malam bulan Ramadan sampai subuh. Jadi harus sholat isya terlebih dahulu, baru bisa mengerjakan sholat taraweh. Waktunya setelah sholat isya sampai subuh tuh. Setelah sholat isya sampai subuh. Niatnya gimana? Usolli sunnatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Atau makmuman kalau jadi makmum, imaman atau jadi imam. Kalau jadi imam. Sholat sunat tarawih ini bisa dikerjakan sendiri-sendiri bisa. Jadi kalau sendiri ya usolli sunnatat tarawih rakaataini lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum ya ditambah makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam ya ditambah imaman lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat sunat tarawih 2 rakaat lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum ya niat jadi makmum. Kalau menjadi imam ya niat jadi imam. Jumlah rakaat sholat tarawih paling sedikit itu 2 rakaat. Jadi sekali lagi sholat tarawih itu bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan berjamaah. Jadi kalau kita berhalangan untuk berjamaah ya kita lakukan sendiri saja, nggak masalah. Dan paling sedikitnya rakaat sholat tarawih itu 2. Paling sedikitnya 2 itu. Jadi nggak harus semuanya, enggak. Dan paling banyak 20 rakaat. 20 rakaat berarti dengan 10 salam. Seandainya kita mampu 2 rakaat ya 2 rakaat, 4 rakaat ya 4 rakaat, terserah. Jadi yang penting paling sedikitnya 2, paling banyaknya 20 dan bisa dikerjakan sendiri, bisa dikerjakan secara berjamaah. Adapun cara pelaksanaan sholat tarawih ini yaitu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, seperti itu. Catatan. Makmum harus membaca Al-Fatihah berbarengan dengan imam jika dia yakin tidak akan mendapatkan waktu yang cukup jika membacanya setelah bacaan Fatihahnya imam. Kan seperti ini, kalau kita idealnya bacaan Fatihahnya makmum itu kan setelah Fatihahnya imam. Jadi makmum membaca Al-Fatihahnya itu kan setelah bacaan imam. Kan aslinya seperti itu. Jadi imam waladhdallin amin, imamnya berhenti untuk memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Tapi kalau sholat tarawih kan itu kan berbeda. Sholat tarawih kan kadang di satu tempat itu cepat. Jadi setelah Fatihah, imam setelah membaca Fatihah langsung membaca surat. Iya kalau suratnya panjang, kalau suratnya pendek itu. Kalau suratnya pendek, kalau makmum itu membaca Fatihahnya menunggu selesai Fatihahnya imam, maka ya akan tertinggal. Makmumnya rukuk, imamnya rukuk, makmum belum selesai baca Fatihah. Kesulitan. Nah, gitu. Seandainya, dan itu masalah yang sudah biasa ya. Jadi namanya tarawih kan cepat. Kalau kita sebagai makmum sudah tahu, sudah paham nanti kalau saya membaca Al-Fatihah setelah Fatihahnya imam, maka saya tidak akan bisa menyusul imam. Dalam artian imamnya rukuk,
Fatihah saya belum selesai. Bahkan bisa-bisa imamnya i'tidal, bacaan saya belum selesai itu. Jadi bacaannya itu nggak tenang nanti bacaan. Nah, seandainya kita sudah paham seperti itu, makmum sudah tahu bahwa seandainya membaca Fatihah setelah Fatihahnya imam itu tidak akan bisa sempurna Fatihahnya, maka makmum harus membaca Fatihah ketika imamnya membaca Fatihah. Jadi ketika imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah juga nggak masalah itu. Jadi ketika imamnya baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya juga ikut baca Fatihah saja itu. Nggak masalah. Seandainya imamnya waladhdallin, ya kalau makmumnya mau mengatakan amin ya amin. Nah, kalau seandainya nggak mau mengatakan amin, dia tinggal meneruskan bacaan Fatihahnya. Jadi imamnya selesai Fatihah, kemudian baca surat, makmumnya ini paling enggak juga sudah selesai membaca Fatihah. Sehingga kalau imamnya rukuk, makmum juga langsung bisa rukuk karena dia sudah selesai membaca Fatihah. Nah, ini untuk makmum muafik ya, makmum muafik. Makmum yang memang aslinya itu dia mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Makmum muafik. Nah, dia sadar. Nah, tapi kalau dia membaca Fatihahnya setelah bacaan Fatihahnya imam itu tidak akan mencukupi, enggak nutut lah bahasanya itu. Maka makmum harus membaca Fatihah ketika imam membaca Fatihah. Ini untuk makmum muafik. Adapun makmum masbuk, makmum yang sudah ketinggalan, makmumnya takbir, imamnya sudah membaca surat, itu. Jadi walaupun makmumnya langsung baca Fatihah juga nggak mencukupi. Seandainya imamnya rukuk, maka makmum ini juga langsung rukuk karena dia masbuk. Kalau muafik berbeda, muafik itu berbeda. Hasilnya dia itu mendapatkan waktu yang cukup, tapi karena dia membaca Fatihahnya itu menunggu bacaan Fatihah imam selesai, maka bacaan Fatihahnya itu ketika imamnya rukuk, bacaan Fatihahnya belum selesai, maka dia nggak boleh rukuk. Kalau makmum muafik ini nggak boleh rukuk, dia harus menyelesaikan Fatihahnya. Nah, seperti itu. Dan dia tahu, dan tidak diberikan rukun 3 rukun panjang, tidak. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau saya nanti membaca Fatihah setelah Fatihahnya imam, maka saya tidak akan nututi Fatihah saya ini itu. Dia sudah tahu itu. Maka kalau sudah tahu seperti itu, maka diharuskan dia itu membaca Fatihah berbarengan dengan Fatihahnya imam. Jadi itu permasalahan untuk sholat taraweh. Itu karena memang sholat taraweh kan ada imamnya yang terlalu cepat. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana ini imamnya terlalu cepat, bacaan Fatihahnya makmum gimana? Ya tinggal jawab aja. Makmum harus membaca Al-Fatihah ketika imam juga membaca Al-Fatihah. Nanti ketika imamnya rukuk, ya pasti makmumnya sudah selesai Fatihahnya, tinggal ikut rukuk bersama imam.